Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Firanti Kamelia. Saya dari kelas analisis kinerja keuangan ruang 1. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya ataupun kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Yang kedua, ada manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama itu untuk menganalisis suatu posisi-posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban hutang-hutangnya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi hutang-hutang beserta dengan bunganya. Yang ketiga, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva ataupun aset terhadap modal perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh hutang. Yang kelima, untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dapat dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Yang keenam, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih ataupun jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Rasio yang digunakan dalam analisis solvabilitas itu ada 3. Yang pertama ada capital adequacy ratio. Untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung ataupun menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rumus dari capital adequacy ratio atau CAR yaitu modal bank dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko dan dikalikan 100%. Yang kedua yaitu ada debt to equity ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian ataupun seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil pula kemungkinan ataupun kemampuan dalam membayar hutang dari modal sendiri. Rumus dari debt to equity ratio ini yaitu jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri dan dikalikan dengan 100%. Yang terakhir di sini ada long term debt to asset ratio, yaitu untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank yang dibiayai ataupun dananya berasal dari sumber hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini berasal dari dana pinjaman dari bank lain, simpanan masyarakat di atas 1 tahun, pinjaman luar negeri, investasi dari investor. Dan di sini semakin besar rasio ini, maka semakin kecil pula kemampuan untuk membayar hutang dari aktiva. Rumus dari LTDTA atau Long Term Debt to Asset Ratio yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total aset dan dikalikan dengan 100%. Sekian pembahasan tentang analisis rasio solvabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.